Ya, baik, kita mulai saja pelan-pelan, eee, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Azhari yang sudah bergabung dan menyempatkan waktu untuk, kita diskusi online pada pagi hari ini, dan juga saya sudah dapat konfirmasi dari, eee, saudara kita juga Pak Razali yang hari ini dipercaya sebagai salah seorang sangat strategis posisinya di Kemendes dalam rangka berwenang terhadap penyaluran dana BLT yang ada di Aceh. Nah, pada kesempatan ini juga saya meminta konfirmasi dari Ketua Abdesi yang ada di Aceh untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dan aparatur desa yang ada di Aceh dalam rangka penyaluran dana desa dan juga dana penyaluran BLT. Nah, yang terakhir saya juga memfasilitasi untuk juga apa namanya, memberikan kesempatan kepada Smart Gampung ya untuk juga mempresentasikan di dalam rapat kita pagi ini bagaimana aplikasi Smart Gampung itu juga merupakan salah satu aplikasi yang cukup membantu dalam hal penyaluran dana desa dan BLT. Ada keinginan kemarin ketika Pak Menteri Kemendes ya datang ke Aceh, ada keinginan untuk menghadirkan di Aceh Utara, tapi karena waktu sangat singkat sekali, mungkin di lain waktu. Pada minggu lalu perlu saya sampaikan kepada Pak Azhari dan juga bapak-bapak yang lain bahwa kami Komite 1 baru saja selesai melakukan rapat kerja secara online, secara virtual dengan Kemendes ya, dan mendengarkan langsung penjelasan dari Kemendes berkaitan dengan penyaluran dana desa dan BLT. Nah, pada saat itu juga saya sangat apa namanya, menyampaikan kepada Pak Menteri ya, sebenarnya hubungan kami baik-baik saja walaupun di media itu terkadang terlalu dibesar-besarkan. Nah, pada saat itu ada statement saya mengatakan bahwa apabila dana desa ini tidak dicairkan, sebaiknya menteri diganti saja. Ini juga membuat hubungan saya sama Pak Menteri semakin dekat selama ini karena memang perlu kita bangun kemitraan dengan pusat. Nah, berkaitan dengan diskusi rapat pagi ini ya, saya coba memberikan pengantar bahwa pada pagi ini kita juga menghadirkan eh, narasumber yang saya sebutkan tadi, termasuk ada Pak Azhari langsung ya, yang sudah bersedia untuk menyampaikan kepada kita bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam percepatan penyaluran dana desa. Ini penting sekali. Kemudian juga nanti ada Pak Razali yang juga sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau akan menyampaikan berkaitan dengan BLT yang ada di Aceh. Nah, kemudian Pak Muksalmina, saya minta waktunya untuk bisa menjelaskan apa permasalahan yang dihadapi oleh desa dan aparatur desa. Apakah dengan penyaluran dan aturan yang diberikan oleh pusat ataupun aturan lainnya itu mengalami kendala-kendala yang signifikan sehingga mempengaruhi proses pencairan ataupun pelaksanaan di lapangan itu terhambat. Dan yang terakhir nanti kita juga minta Smart Gampung ya berkaitan dengan aplikasi cerdas sistem penyaluran dana desa dan BLT, mungkin ini bisa kita perkenalkan kepada Pak Razali dan Pak Azhari juga. Saya yakin keduanya juga sudah tahu. Nah, di sini ada juga Pak Ismu Nazar ya, pelopor Smart Gampung Aceh yang juga saat ini berada di Gampung Belang Matangkuli. Baik, sebagai pengantar dari saya, tentunya saya ingin memulai dengan beberapa hal ya yang menjadi sebuah catatan kita hari ini bahwa eh, pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Nah, oleh karena itu Presiden Jokowi telah meluncurkan anggaran 405 triliun dana dalam rangka pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, itu berdasarkan pengumuman Presiden pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, anggaran itu diprioritaskan untuk anggaran bidang kesehatan, anggaran perlindungan sosial, dan anggaran dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, anggaran itu terinci dalam 405 triliun itu ada 75 triliun bidang kesehatan dan juga jaringan pengaman sosial ada 110
Nah, dari 110 itu terbagi lagi ke beberapa kementerian. Nah, salah satunya adalah Kementerian Desa dan juga Kementerian Sosial dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan dana desa seperti yang ada di dalam data kita miliki ya, Aceh memperoleh hampir 5 triliun anggaran dana desa. Nah, sementara dari lainnya itu juga kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan kurang lebih 22,4 triliun program bantuan langsung tunai dana desa guna membantu meringankan beban warga desa prasejahtera yang terdampak COVID-19. Nah, oleh karena itu kita ingin mengetahui langsung perkembangan yang ada di daerah ya, khususnya di Aceh. Mohon kiranya Pak Kadis bisa menjelaskan kepada kita dari dana desa yang sudah tersalurkan ke Aceh itu berapa persen yang sudah disalurkan, kemudian di mana kendalanya, apakah ada permasalahan yang dihadapi, mohon bisa disampaikan kepada kita. Nah, kemudian juga nanti Pak Razali kita minta juga mengenai penyaluran pusat terhadap BLT ini, karena BLT juga termasuk kebijakan yang saya kritisi kemarin kepada Pak Menteri ya, berkaitan dengan anggaran yang 600.000 per bulan. Kemudian itu diberikan dalam tahap 3 bulan dari bulan April sampai bulan Mei dan Juni. Nah, itu ada kurang lebih sekitar 12.487.646 penerima dana BLT 12.487.646 kakak kepala keluarga. Nah, kita juga ingin tahu berapa Aceh mendapatkan dari 12 juta kakak itu, berapa totalnya dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan penyaluran dana desa, tentunya kita tahu bahwa ada 2 tahap. Ada 3 tahap, mohon maaf, 40%, 40%, dan 20%. Untuk 40% itu dari Januari sampai Juni, tahap kedua itu 40% itu dari Maret sampai Agustus, dan tahap ketiga 20% paling cepat itu Juli. Nah, saya mengusulkan kepada Pak Menteri jangan lagi 3 tahap, kalau bisa 2 tahap saja. Nah, apalagi kondisi di Aceh ini menjelang Ramadan dan kita punya budaya megang itu, kalau dana desa tidak cair dan juga dana lainnya termasuk BLT tidak cair di bulan Ramadan, itu akan mempengaruhi psikologi sosial dan masyarakat yang berkembang secara budaya di Aceh. Oleh karena itu, keterlambatan dana desa kali ini juga menjadi tantangan tersendiri di Aceh, berbeda dengan provinsi lainnya. Nah, oleh karena itu ada kurang lebih dana desa yang akan tersalurkan setiap tahunnya untuk tahun 2020 ini kurang lebih sekitar 5,05 triliun atau 5 triliun lebih. Ya, itu untuk 6.497 desa. Nah, alangkah baiknya tentunya untuk pengawasan yang dilakukan oleh Komite 1 di 6.497, kita ingin mengetahui sebenarnya di mana permasalahan-permasalahan yang muncul. Nanti Pak Azhari kita minta mohon bantuannya untuk bisa menjelaskan kepada kita. Kemudian juga berkaitan dengan BLT, ini menarik bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 yang merevisi Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, ada 3 hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai dana desa, kemudian padat karya tunai desa, kemudian yang ketiga itu adalah desa tanggap COVID-19. Nah, oleh karena itu, yang menarik di sini nanti dari Pak Razali kita perlu dengar juga. Ini syarat-syarat yang diberikan oleh kementerian ini agak memberatkan sebenarnya, termasuk kehilangan mata pencarian, belum terdata, kemudian mempunyai anggota keluarga yang rentan, sangat rentan sakit, kronis dan sebagainya. Ini juga secara tidak langsung menghambat beberapa kendala yang ada di lapangan. Nah, tentu kita perlu dengar juga langsung dari beberapa kepala desa di sini yang memberikan pengalaman yang ada di lapangan. Kemudian penerimaan dana desa desa sekurang-kurangnya itu 800 juta itu mengalokasikan BLT dan maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa. Artinya sebenarnya dari penerimaan anggaran dana desa 800 itu maksimal 25%, dan ini dibatasi sesuai dengan peraturan menteri dan sebagainya. Baik, saya persingkat saja karena juga kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Pak Kadis ya. Kita minta di-share apa yang menjadi permasalahan dan kendala yang ada di lapangan.
Baik, kepada Pak Azhari, waktu dan tempat 10 menit Pak, atau 15 menit maksimal, saya persilakan Pak untuk bisa memberikan informasi kepada kita di sini. Silakan Pak Azhari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah di pagi Jumat yang berbahagia ini, suasana di Aceh, ini khususnya Banda Aceh, dari semalam kemarin sampai saat ini dalam keadaan hujan, Pak. Jadi ini beberapa rekan-rekan kita yang kita undang itu masih terjebak dengan kondisi jalan yang digenangi oleh air, sehingga hanya beberapa orang saja ini yang bisa hadir bersama dengan kami. Terima kasih Pak Farul Raji yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya kira ini sangat penting. Makanya ketika saya dimintakan kesediaan, langsung saya katakan siap. Kemudian Bapak dan para narasumber yang sudah berhadir, saya tidak menyebutkan lagi. Yang pertama saya ingin menyampaikan ada perubahan yang mendasar mengenai dengan pengelolaan dana desa di Aceh, Pak. Ini Pak Raji, di mana kalau sebelumnya dana desa itu di Aceh pengelolaannya belum terlalu fokus untuk percepatannya. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ini atas kerjasama semua pihak, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, desa, ditambah dengan tenaga pendamping yang ada di lapangan, ini sudah terjadi perubahan progres yang luar biasa, Pak Bupati. Di mana bisa saya laporkan selama ini dana desa itu mulai cair di Aceh. Tahap pertamanya itu paling cepat bulan 5, rata-rata itu bulan Juni, Pak. Bulan Juni. Alhamdulillah sekarang dari 6.479 desa itu sudah cair 5.030 desa, Pak, tahap pertamanya. Bahkan ada 16 desa itu sudah cair tahap kedua sekarang. Sudah ada cair tahap kedua. Berarti sekarang sudah ada 1,6 triliun dana desa itu sudah di rekening kas desa, Pak. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian dari 23 kabupaten kota, sekarang sudah ada 4 kabupaten kota yang sudah 100% penyaluran tahap pertamanya yang 40% itu, Pak. Sudah ada 100%. Kemudian ada 11 kabupaten kota yang sudah 95% realisasi penyaluran tahap pertama. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang mendasar di Aceh. Kita semuanya sudah memahami begitu pentingnya dana desa, sehingga kita ingin cepat penyaluran dana desa yang otomatis akan berdampak kepada semakin cepatnya manfaat dana desa itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini terkait dengan dana desa, bagaimana kebijakan pemerintah Aceh terhadap BLT. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BLT ini adalah salah satu fokus dari penggunaan dana desa, seperti yang disampaikan oleh Pak Fakhrul Razi tadi, bahwa selain dari 3TD, kemudian tanggap COVID, yaitu adalah BLT. BLT, di mana BLT ini didasari kepada adanya peraturan Menteri Dana Desa yang merubah nomor 6, yaitu merubah tentang prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa nomor 11. Di sini kami melihat bahwa ini adalah perubahan yang mendasar. Dengan dirubahnya prioritas, maka konsekuensinya adalah perubahan kepada regulasi di bawahnya, terutama dalam penyusunan APBDes di masing-masing atau APBG di masing-masing kampung. Dalam hal BLT ini terjadi kendala pemahaman multitafsir ketika dikeluarkan peraturan Menteri Desa, kemudian adanya surat dari Menteri Desa, di sana disebutkan bahwa BLT itu harus memenuhi kriteria 14 kriteria yang ditetapkan dalam
Kementerian Sosial. Ketika ini disampaikan, maka desa-desa itu tidak bisa menindaklanjuti, karena ada BLT itu kan hanya 3 ya, kepada orang miskin dengan catatan itu memenuhi syarat 14 kriteria. Kemudian yang kedua untuk orang miskin yang baru. Kemudian yang ketiga untuk orang yang sakit menahun atau kronis. Khusus orang miskin yang 14 kriteria ini, ketika ada orang miskin baru itu tidak masuk. Nah, maka di sini kita melihat bahwa adanya kerancuan yang secara regulasi antara peraturan Menteri Desa, kemudian surat dari Menteri Desa. Oleh karenanya pemerintah Aceh mencoba memberikan masukan, dan ini juga dilakukan masukan diberikan oleh hampir semua provinsi Pak yang ada di Indonesia, menyampaikan kepada Pak Dirjen bahwa kalau kita mengacu kepada 14 kriteria tersebut, maka orang miskin yang baru itu tidak akan dapat BLT. Dasar itu maka dikeluarkanlah surat Dirjen dari Dirjen PPMD. Maka dengan surat inilah kemudian yang terakhir ada surat edaran menteri juga dan yang dikaitkan dengan BPK. Maka dasar itulah baru desa-desa, kabupaten kota bersama dengan desa-desa itu sudah bisa mulai memproses BLT itu melalui pendataan. Nah, di sini apa peran pemerintah Aceh? Pemerintah Aceh dalam kondisi yang demikian rupa ini melakukan edukasi dan pembinaan secara langsung kepada kabupaten kota itu melalui Fitcon juga dengan DPNG kabupaten kota, dan juga kita melakukan Fitcon dengan tenaga pendamping yang ada di seluruh Aceh. Kemudian Bapak Gubernur mengambil inisiatif untuk mengeluarkan surat gubernur tanggal 22 April perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa. Seiring dengan kondisi tersebut, maka multi tafsir tentang siapa yang berhak menerima dana desa itu sudah semakin hilang secara pelan-pelan di masing-masing kabupaten kota dan di desa. Maka sampai dengan saat ini sudah ada proses pendataan dengan sudah terbentuknya relawan-relawan yang ada di masing-masing desa. Di mana relawan-relawan ini sudah kita dorong lebih awal, yaitu dengan dibentuknya Gampung Siaga COVID atau Gampung Tanggap COVID, yang salah satunya adalah membentuk relawan. Relawan inilah yang menjadi ujung tombak untuk melakukan pendataan terhadap dana BLT itu sendiri. Kemudian kendala yang lain yang menjadi kenapa BLT itu relatif membutuhkan waktu yang lama. Selain yang saya sampaikan tadi, pertama adalah multi tafsir tentang siapa saja boleh menerima BLT dari 3 kelompok tersebut. Ini ada multitafsir karena ada kriteria 14 itu. Tapi alhamdulillah ini sudah clear. Terakhir kemarin dari Kabupaten Taming, itu juga bupatinya sudah mengeluarkan keputusan bahwa tidak mempedomani 14 kriteria tersebut. Sampai saat ini isu yang kami terima di provinsi, semua kabupaten kota sudah dapat memahami tentang kriteria-kriteria tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah isu kendalanya karena ini dilakukan perubahan peraturan Menteri Desa, maka itu akan berdampak kepada perubahan Perbuk dan Perwal, peraturan bupati dan peraturan wali kota di masing-masing kabupaten kota. Kenapa ini dilakukan? Karena ini adalah dasar untuk penyusunan perubahan APBG di masing-masing kampung. Nah, di sini juga membutuhkan waktu. Pertama Perbuk Perwal itu disiapkan oleh masing-masing kabupaten kota. Kemudian Perbuk dan Perwal itu disampaikan kepada kepada provinsi, kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Ini sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri. Semua Perbuk Perwal terkait itu harus dievaluasi oleh gubernur. Dalam hal ini pemerintah Aceh mengambil kebijakan bahwa
kita akan mempercepat proses evaluasi tersebut. Dan kita sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan kabupaten kota untuk segera menyampaikan draft yang soft copy-nya kepada DPNG, sehingga DPNG bisa hari itu langsung melakukan evaluasi tentang perwal prioritas penggunaan dana desa dan untuk syarat perubahan APBDes. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai dengan pendataan. Khusus pendataan, alhamdulillah ini hampir semua desa sudah ada relawannya, Pak. Sudah ada relawannya, tinggal saja proses pendataan itu bisa dilakukan segera. Kita mendapat gambaran dari masing-masing desa, itu pada umumnya tidak ada kendala yang berarti mengenai dengan pendataan ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 66 desa yang sudah tersalur BLT, dari 3 kabupaten. Yang pertama Aceh Tenggara itu sudah ada 15 desa, kemudian Aceh Utara sudah tersalur 50 desa, kemudian Kota Sabang sudah 1 desa. Dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan Pak Razali yang juga ditugaskan sebagai koordinator untuk proses percepatan penyaluran BLT dana desa yang ada di Aceh. Beliau sudah melakukan mapping juga dengan rekan-rekan kabupaten kota. Di sana juga sudah ada komitmen dari masing-masing kabupaten kota bahwa mereka akan segera melakukan percepatan. Ada yang menargetkan itu di bulan 5, ada yang menargetkan di bulan 6, dan mungkin ada sedikit bergeser di bulan yang selanjutnya. Saya kira mungkin itu sebagai pembuka daripada diskusi kita pada hari ini. Saya kira mengenai dengan bahan-bahan dan teknis ini kan sudah sangat terpahami oleh semua pihak, baik dari kita yang dalam forum ini maupun dari kabupaten kota atau desa yang ada di seluruh Aceh. Demikian Pak Fakhur Haji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zari. Presentasi yang sangat komprehensif sekali dan sangat menarik. Bahkan saya pikir ini menjadi sebuah landasan hukum dan landasan kebijakan untuk sahabat-sahabat kita di desa dalam rangka mengimplementasikan dana desa dan BLT. Baik, sudah hadir juga di sini Pak Razali, ya. Ini sahabat saya ini, kita sama-sama berada di ibu kota tapi jarang bertemu ini. Jadi bertemu hanya di live saja. Terakhir rapat sama Pak Menteri ikut mendampingi ya Pak Razali ya. Jadi kita baru saja juga rapat kemarin ya, berkaitan dengan kebijakan, karena mitra kerja Komite 1 adalah Kemendes dan 6 tahun saya duduk di PD selalu berhubungan dengan Pak Menteri. Kemudian Pak Razali saat ini Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak ya. Kita berdoa besok langsung Pak Direkturnya langsung jadi direktur ini. Kalau bisa Pak Dirjen langsung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Baik, dan beliau juga dipercaya sebagai tokoh Aceh yang memiliki kewenangan yang besar di Kemendes dalam rangka penanggung jawab penyaluran dana BLT yang ada di Aceh. Tadi saya sampaikan Pak bahwa totalnya semua ada 22 triliun untuk BLT untuk 12 juta penerima dana BLT di seluruh Indonesia. Nah, Aceh berapa yang mendapatkan itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemendes. Mungkin tentunya ini menjadi sebuah catatan penting dan strategis bagi kita terhadap penyaluran dana BLT. Bagaimana mekanisme penyalurannya dan seperti apa? Mohon Pak Razali bisa berbagi sharing perkembangan kepada kita. Silakan Pak Razali. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fakhur Haji sebagai host dalam pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu di virtual meeting ini dalam satu acara yang cukup penting saya kira, yaitu kita mendiskusikan bagaimana BLT dan desa ini bisa segera bisa dikucurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Selama berpuasa, hari ini kita sudah masuk ke puasa yang ke-15 tanpa terasa. Kami sudah, Pak Ruiz ini sudah work from home ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam virtual meeting pada pagi yang berbahagia ini. Bahwa tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Aceh, cukup lengkap saya kira. Mungkin saya tidak perlu lagi mengulang ya. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan, bahwa pertama saya ditunjuk oleh Pak Menteri untuk PIC Kementerian dalam rangka memantau tentang percepatan pelaksanaan BLT dana desa di Aceh. Terus kemudian pertemuan malam itu, kemudian malam tersebut juga dan besoknya saya langsung berkomunikasi dengan 23 kepala PMD se-Aceh, ya, satu dengan Pak Bupati Semelu, sehingga saya lumayan mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jari, Kepala PMD Aceh, dan juga saya berbicara panjang lebar dengan Pak Jari. Bahwa kita tahu kondisi ini suatu tidak pernah kita duga, gitu, ya, namanya bencana, tidak pernah kita duga. Karena bencana ini, maka pemerintah telah menetapkan ini sifatnya se-Indonesia, maka telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Ya, akibat bencana ini maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu untuk merubah kebijakan anggaran. Kemudian mengeluarkan Perpres nomor 54, yaitu perubahan postur anggaran, ya, APBN. Nah, ini disebut dengan refocusing. Ya. Akibatnya adalah semua jenjang, mulai pusat sampai dengan daerah, juga dengan desa juga, itu harus merefocusing anggarannya. Awal peristiwa COVID ini, refocusing untuk APBDes, saya langsung ke APBDes, tidak bicara di nasional, itu hanya diminta untuk dua hal. Pertama adalah program pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua adalah program padat karya tunai desa, PKTD. Hanya dua ini. Namun, waktu berjalan ternyata eskalasi COVID ini makin tajam dan meluas waktu yang singkat. Sehingga minggu pertama, April, Bapak Presiden itu memerintahkan bahwa dana desa juga itu dibuat dalam bentuk bantuan tunai, disebut dengan BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, lalu kemudian Bapak Menteri Desa merubah Permendesnya menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Yang dua tadi program ditambahkan yang ketiga, yaitu bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, ini sebenarnya TUSI ini hanya ada, yang sifatnya bantuan langsung tunai hanya ada di Kemensos. Tapi karena ini bencana, maka semua hal normal itu bisa berubah. Yang penting bagaimana masyarakat yang terdampak dari peristiwa COVID ini itu bisa terbantu. Nah, lalu kemudian keluarlah Permendes ini yang mengharuskan setiap desa itu mengalokasikan selain dua program tadi, tambah ketiga, yaitu bantuan langsung tunai. Nah, disinilah yang menjadi pokok persoalan. Yang sifatnya bantuan langsung tunai, cash transfer, itu mengkhawatirkan bagi teman-teman yang ada di daerah. Titik khawatirnya adalah ketika kita melakukan pendataan, siapa sih yang paling berhak menerima bantuan cash transfer ini, bantuan yang tunai, sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Nah, di sinilah titik kritisnya. Lalu kemudian waktu itu keluarlah aturan 14 kriteria, berdasarkan kriteria dari Kemensos. Ternyata setelah ini dilaksanakan, itu menjadi beban, tak mungkin terwujud dalam waktu yang singkat. Lalu sesegera mungkin oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa merubah lagi, bahwa tanpa pakai 14 kriteria tersebut,
tadi disampaikan oleh Pak Jahari, hanya diserahkan kepada perangkat desa yang dimulai dengan penunjukan relawan COVID untuk pendataan siapa kepala keluarga yang berhak menerima ini. Jadi, kepala desa membuat SK menunjuk minimal 3 orang ganjil. 5 lebih baik, 7 lebih baik. Sehingga tim relawan ini, ya, mereka pertama memakai data terpadu kesejahteraan sosial, yang kita singkat dengan DTKS. Ini adalah produk data yang dikeluarkan oleh Kemensos. Ini ada di Dinas Sosial. Datanya juga berasal di daerah juga. Di daerah. Nah, dari tim relawan ini, memakai data DTKS ini, data terpadu, tugasnya adalah melihat fakta di lapangan. Benar nggak? Nama-nama dalam DTKS ini adalah keluarga miskin yang berhak mendapat bantuan. Ternyata benar. Nah, kemudian, di luar DTKS, itu tentu ada kakak miskin yang disebut dengan miskin mendadak karena peristiwa COVID ini. Bisa karena dia hilang pekerjaan, PHK, dan sebagainya. Bisa juga dulu nggak masuk dalam data, mungkin nggak terdata. Nah, jadi diberi kewenangan kepada daerah, yaitu kepada desa, dengan tim relawan ini mengidentifikasi siapa di luar DTKS ini yang pantas mendapat bantuan. Baik itu karena dia sakit menahun, mungkin karena stroke dan sebagainya, nggak bisa kerja. Intinya adalah, yang ingin dipesankan dalam Permendes ini yang dipermudah, adalah siapa saja kepala keluarga yang tidak mampu membiayai hidup keluarganya atau tanggungannya karena sakit, karena hilang pekerjaan, karena memang dia miskin, maka itu wajib dimasukkan dalam kelompok penerima manfaat dari BLT ini. Jadi semuanya terserah kepada desa tersebut, karena desa lah yang paling paham siapa saja kepala keluarga yang berhak menerima. Lalu kemudian data itu dibawa ke musyawarah desa khusus. Di situ ada perangkat desanya, ada pak keciknya, kepala kampung, ada musyawarah kampungnya. Nah, disitulah forum tersebut divalidasi data yang didapatkan hasil identifikasi daripada tim relawan ini. Lalu kemudian oleh Badan Musyawarah Kampung membuatkan berita acara. Badan berita acara itu dicek siapa di antara keluarga miskin ini sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos, yaitu PKH, program harapan. Siapa mendapatkan bantuan dari bantuan pangan non tunai, dan siapa sudah mendapatkan bantuan dari kartu prakerja. Ini dikeluarkan dulu. Nah, selain itu, itulah yang berhak mendapatkan manfaat dari BLT ini. Lalu dibuatkan berita acara, ditandatangani oleh kepala kampung, mengetahui perwakilan daripada Badan Musyawarah Kampung. Lalu dibawa ke Pak Bupati, boleh Bupati mewakilkan kepada Pak Camat untuk mempermudah. Nah, inilah keputusan pemerintah daerah menetapkan siapa saja kepala keluarga yang berhak menerima bantuan ini. Ini sebenarnya paling mudah sebenarnya. Nah, jadi maksud daripada peraturan ini mungkin dikeluhkan di awalnya banyak sekali peraturan dikeluarkan oleh Kemendes, oleh Kemensos, oleh Permendagri maupun oleh Kemenq. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi isi daripada permen-permen ini, keputusan-keputusan ini itu tidak ada yang bertentangan. Ya, semua dia sinergi, saling menguatkan. Kalau kita baca, cuma saja tugas kita bagaimana mengeluarkan pointer-pointer dalam sejumlah aturan ini, kita sandingkan bahwa ini tidak ada yang saling bertentangan. Nah, jadi dari daerah mungkin karena ini mendadak, ya begitu cepat aturan diturunkan, kemudian nggak cocok dirubah lagi, barangkali ini sedikit membingungkan. Banyak kali aturannya ini, mana kita pegang. Padahal kalau kita lihat secara lebih mendalam, itu tidak ada yang sulit. Nah,
Begitulah kira-kira Pak Farul Razi dan teman-teman tergabung dalam virtual meeting ini, begitu mudahnya dalam rangka penataan. Jadi penataan ini dimaksudkan, poinnya adalah agar dana BLT ini itu jatuh kepada kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan, jangan menyimpang. Itu poinnya. Yang kedua adalah sampai dengan jumlah yang tepat, 600.000 per kakak per bulan. Yang ketiga adalah sampai pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah untuk BLT bulan April itu segiannya sudah diserahkan di minggu pertama bulan Mei. Untuk BLT bulan Mei diserahkan segiannya minggu ketiga atau keempat bulan Mei. Dan untuk bulan Juni nanti diserahkan di bulan Juni. Tapi karena kondisi lapangan kita bisa memaklumi. Jadi hasil saya komunikasi dengan teman-teman kepala PMD Aceh itu disampaikan bahwa sebagian kabupaten bisa menyerahkan di minggu pertama Mei, dan sebagian bisa menyerahkan minggu kedua Mei. Saya kira tidak ada masalah, jalankan terus. Yang penting sudah berusaha, sudah berupaya untuk yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Aceh. Itu kira-kira proses yang terkait dengan penataan. Ada sejumlah komplain yang disampaikan oleh teman-teman di daerah. Ini bagaimana kalau ada desa yang sebelum turun arahan untuk BLT ini, itu sudah dieksekusi anggarannya. Saya dilaporkan oleh Kepala Dinas dari Aceh Tengah. Ini Pak Rizali, kami 80% anggaran desa sudah dicairkan, sudah dilaksanakan kegiatannya. Bagaimana ini? Terus saya bilang, yang belum saja. Yang belum dicairkan untuk kegiatan lain, itu segera direfocusing untuk munculnya BLT ini. Dan bagi desa-desa yang belum, yang sudah mencairkan dan uangnya sudah habis, ya silakan nanti ketika tahap kedua diturunkan anggaran, itu diprioritaskan untuk BLT-nya. Nah, BLT ini adalah uang mendadak ya. Uang mendadak harus kita hadirkan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk beli beras. Itu hal yang paling penting. Kemudian juga ada komplain begini juga. Bagaimana kalau desa tersebut ada kakak miskinnya, tapi semua kakak sudah tercover dengan dana Kemensos. Nah, karena nggak boleh double, maka saya sampaikan ya silakan saja, tapi masing-masing desa buatkan berita acaranya, mengetahui kepala kampung dengan wakil badan musyawarah desa. Buatkan berita acaranya bahwa di kampung X ini sekian kakak miskin dan semua sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada penalti dari Kemenq, karena ada PMK nomor 40 ya. Bagi desa yang tidak mengalokasikan BLT-nya itu akan ada penaltinya. Tahap ketiga nanti akan kena sanksi juga tahun depan. Nah, untuk itu saya sudah sampaikan case-case seperti ini dalam pertemuan kami dengan Pak Sekjen 2 hari yang lalu, bahwa semua daerah melaporkan dan kondisinya hampir mirip-mirip dengan seluruh Indonesia. Intinya bahwa jangan double, itu aja. Kemudian ada juga yang begini, case yang lain saya dapatkan. Itu di Lok Semame dengan Simulu. Adalah ada desa karena sangat padat penduduknya, itu ribuan AKK. Ternyata setelah diidentifikasi ada 500 kepala keluarga satu desa itu berhak untuk mendapatkan BLT. Nah, kalau kita kali dengan 600.000 per bulan, kita kali dengan 3 bulan, maka hampir 1 miliar dia butuh dana BLT-nya. Nah, itu saya sampaikan, itu case-case begitu, nanti kita bahas kembali. Salah satu alternatif yang saya sampaikan juga, ya silakan yang tidak bisa mendapatkan, oke silakan nanti diajukan kepada Pak Bupati ataupun Wali Kota, ada anggaran alokasi dari APBD itu yang bisa digunakan untuk mendapatkan kepada kelompok penerima yang tidak bisa mendapatkan. Nah, ini kondisi yang ada di lapangan berbagai macam ragam. Tapi saya kira tidak ada masalah. Masalah kita hadapi dan kita selesaikan. Toh semuanya itu ada jalan keluarnya. Kemudian dari angka-angka alokasi ke Aceh, saya disampaikan oleh Pak Farul Razi, saya sampaikan bahwa untuk Aceh dengan jumlah desa 6.400
97 desa itu mendapatkan alokasi dana desa 5 triliun lebih sedikit, 5T. Dari 5T tersebut, itu 1,347 triliun maksimum itu harus masuk ke BLT. Nah, perhitungannya adalah berdasarkan dari kuota, dari pagudana per desa. Kalau satu desa dia punya pagudana di bawah 800 juta, maka 25% harus ke BLT. Kalau pagunya 800 juta sampai dengan 1,2 miliar, maka 30% ke BLT. Kalau pagu di atas 1,2 miliar, maka 35% ke BLT. Nah, itu angka maksimum. Artinya bahwa kalau jumlah yang diperlukan untuk BLT tidak sejumlah itu tidak apa-apa. Silakan di bawah itu. Sejumlah yang butuh saja. Nah, kalau seandainya satu desa mengalokasikan 25% untuk BLT, ternyata jumlah penerima BLT melebihi daripada angka tersebut. Nah, ini juga diberi kelonggaran. Boleh juga melebihi angka persen itu. Boleh. Tapi syarat adalah perangkat desa mengajukan permohonan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, kami mohon dipertimbangkan ada 25 kakak yang berhak mendapatkan bantuan BLT ini, tapi tidak cukup lagi porsi dana dari angka persentase ini. Nanti Pak Bupati akan memberikan rekomendasi. Boleh. Artinya bahwa data di TKS yang didapatkan dari Kemensos tersebut harus diupdate lagi. Harus dimasukkan tambahan yang tidak ada di TKS tersebut. Kenapa di TKS ini tidak bisa dipakai sepenuhnya? Karena tidak diupdate oleh daerah. Seharusnya ini diupdate setiap tahun 2 kali, Januari dan juga bulan Juli. Tapi banyak daerah tidak mengupdate data di TKS tersebut. Ketika peristiwa bencana seperti ini, kita data mendadak, siapa sih yang miskin, yang berhak menerima, kita punya data yang benar-benar valid. Ya. Maka dengan demikian, maka data di TKS ini sebagai data pegangan awal, nanti di cross check di lapangan, dan ditambahkan apabila ada di luar itu. Nah, ini kira-kira gambaran apa kebijakan dari pemerintah pusat, yang intinya adalah pemerintah mengawal ini, agar dana desa, keulang lagi, ada jaminan masuk kepada yang berhak menerima dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Itu saja. Jadi, tidak ada alasan dari Pak Kementerian untuk mempersulit. Banyak aturan ya. Tadi Pak Jari sudah sampaikan sejumlah aturan-aturan dari lembaga yang berbeda untuk mengawal BLT. Masalah. Yang penting tidak saling bertabrakan, dia saling mendukung. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dari saya, bahwa pada hari ini, hari kemarin, tadi Pak Jari sampaikan bahwa realisasi dana desa di Aceh untuk BLT baru 66 desa saja. Dari 6.500 desa kurang 3 desa. Ya, 6.497 desa hanya baru 66 desa. Nah, kita berharap bahwa Aceh tidak ketinggalan dengan teman-teman lain di provinsi lain. Nah, karena apa? Karena BLT ini itu merupakan fokus juga dari Bapak Presiden, beliau memantau setiap minggu itu ada laporan ke sana, update maka per hari. Jadi kami pun sebagai koordinator masing-masing daerah juga harus mengupdate informasi dan juga bermasalah yang dihadapi oleh daerah, sehingga tidak ada hambatan apapun di daerah, dan kami harus memberikan rekomendasi apa kira-kira setiap daerah mungkin ada hal-hal yang berbeda, ya, sehingga nanti apa kebijakan itu bisa dirubah kembali menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya kira dari saya hanya itu bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti dalam dialog apabila ada hal-hal yang dianggap perlu kita diskusi lagi. Saya tidak mendetailkan lagi karena tadi Pak Jari juga sudah menyampaikan secara lebih rinci tentang proses dan tahapan daripada penyaluran dana desa ini. Kita berharap bahwa semua tim yang terlibat di Aceh itu
membahu, saling mendorong, saling mendukung untuk percepatan dalam penyaluran BLT ini. Terakhir saya ingatkan kepada kita semua bahwa Kemendis ada merekrut pendamping desa namanya, ya. Ada di level provinsi, ada Kolprognya, ya, Zulfami namanya, ya. Kemudian di kabupaten kota ada kontrol kabupaten, ada tenaga ahlinya dan sebagainya, dan sampai dengan di desa. Nah, ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Desa, ke daerah-daerah dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dari kementerian sehingga sampai kepada level yang paling bawah itu di pedesaan, sehingga tidak ada bias informasi tentang kebijakan yang dibuat di pusat sampai ke tingkat kampung di daerah-daerah, sehingga apa yang ingin dilaksanakan dalam waktu yang bencana ini itu secepat mungkin itu bisa dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Farul Razi. Nanti kalau ada hal-hal perlu kita diskusikan, akan kita diskusikan lebih detail lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Razali, komprehensif sekali penjelasannya, dan saya pikir juga tadi ada yang hal menarik disampaikan oleh Pak Kadis, ya, Pak Azhari, bahwa sebenarnya ada dua masalah yang dihadapi daerah. Pertama, multitafsir terhadap penerima BLT ini juga harus bisa menjadi penegasan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah perubahan peraturan menteri ini yang berakibat terhadap perubahan Pergub dan Perwal, bahkan Perbub di seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh. Jadi saya pikir ini juga menjadi sebuah catatan kita, karena perubahan satu keputusan di pusat akan berpengaruh terhadap perubahan di provinsi maupun perubahan yang ada di kabupaten kota, sehingga penyaluran juga akan terhambat dan sebagainya. Baik, yang menarik adalah ada 66 desa yang sudah menyalurkan BLT. Tentunya ini menjadi tugas berat kita, Pak Razali, kurang lebih baru 1% ya berarti ya dari 6.000 sekian desa. Nah, artinya perlu kerja keras dari kita untuk mengawal ya agar jangan ada desa yang kena penalti. Ini konsekuensinya berat nih Pak. Karena kita ini kalau tidak dialokasikan dana BLT ya seperti yang aturan yang ada, saya khawatir ada berapa desa yang kena penalti dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita kawal mulai dari saat ini. Baik, saya juga nanti minta ya beberapa pendapat ini kebetulan juga sudah hadir Ketua Abdesi Aceh ya. Apa permasalahan aparat desa maupun GECI yang ada di Aceh ya dalam melaksanakan kebijakan baik itu dana desa maupun BLT. Baik, silakan kepada saudara saya Muksalmina, bisa waktu dan tempat ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, sebelumnya mohon maaf karena waktu kita sampai jam 11 rapat pagi ini, rapat online ya, karena ada beberapa keputusan yang perlu saya ambil ya. Kemudian juga mohon maaf apabila tidak ada waktu waktu yang sangat panjang untuk bertanya dan sebagainya. Jadi kita prioritaskan kepada 4 narasumber hari ini karena saya perlu memapping ya, berbagai permasalahan yang terjadi di Aceh. Baik, Pak Muksalmina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar, Bang Fakhrul Razi, Pak Kadis juga, apalagi barusan ada Pak Razali ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi setitik harapan ini ya. Buat siapa? Buat teman-teman kepala desa di Aceh yang tentunya merasa pada posisi yang kurang nyaman, Pak. Ya. Hari ini pada posisi yang kurang nyaman tidak hanya karena COVID-nya, tetapi bisa kita maklumi ketika berbicara masalah uang yang dibagi, itu di Aceh ada reaksi yang berbeda. Saya yakin juga di daerah lain juga mengalami hal yang sama. Nah, terkait dengan apa saja sih kendala yang selama ini kita dapatkan ya, khususnya melalui laporan ini Pak Fakhrul dari teman-teman Asosiasi Pemerintah Gampung Kabupaten Kota se-Aceh. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu benar adanya, di mana adanya multitafsir ya. Itu tidak hanya antara
regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian, tetapi juga multitafsir di tingkat daerah, di tingkat kabupaten kota. Ini juga menjadi kendala tersendiri. Tidak hanya ketika berbicara hari ini yang menyangkut dengan kondisi darurat, tetapi pada keadaan normatif saja terkadang hal itu terjadi. Nah, apalagi kondisi hari ini di mana kita sedang darurat kondisinya. Ada hal-hal yang harus dipacu, ada hal-hal yang harus dikejar ya, sehingga bisa tercapai targetnya. Namun di sisi yang lain, walaupun sudah secara peraturan menteri itu sudah clear bagaimana mekanisme pengaturannya, bagaimana proses penyaluran, bagaimana mensinkronkan data ya, mengambil data, kemudian menetapkan sampel data penerima, menetapkan sampel penerimanya, itu memang semuanya sudah jelas. Namun begini Pak, ini yang menjadi kekhawatiran kita dari pemerintah desa adalah ketika ini didata oleh teman-teman di relawan COVID-19 di setiap desa, dan itu di seluruh Aceh sudah ada. Abdesi juga ikut menyalurkan waktu itu, mensosialisasikan supaya itu cepat-cepat dibentuk. Nah, kemudian data itu dibawa ke musyawarah desa. Di sini ada beberapa desa juga yang muncul ya, yang muncul persoalannya ketika itu diverifikasi pada tahap pertama sebelum Permendes nomor 4 itu sendiri keluar, Permendes yang baru keluar, sebelum adanya surat edaran, mohon maaf maksud kami, di sana masih menggunakan 14 kriteria. Itu ada beberapa desa, hampir 100-an desa di Aceh, kita punya datanya, se-Aceh itu, yang ada pernyataan warganya, apabila ini tidak dibagi kepada semua warga yang berdampak dengan COVID, maka sebaiknya tidak dibagi. Sedangkan di sisi yang lain, kita bisa melihat sendiri, itu lewat PMK nomor 40 2020 ada finishing ada punishment apabila desa ini tidak menyalurkan dana BLT ini sendiri. Ya kan, ini menjadi kekhawatiran buat teman-teman kepala desa. Kemudian di sisi yang lainnya, ketika hari ini BLT itu tidak lagi menggunakan kriteria yang 14, mungkin di satu sisi terkesan itu menjadi lebih mudah buat desa. Tapi kami merasa bahwa itu sebenarnya juga menjadi lebih sulit lagi. Sulitnya di mana? Dampak hukum untuk seorang kepala desanya setelah proses ini berjalan nantinya, katakanlah di tahun 2021. Biasanya ketika ada masyarakat yang tidak puas, maka itu akan menjadi semacam tantangan baru Bang di depan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua. Kami pikir dalam hal ini, pertama DPD, Komite 1 khususnya, yang kedua tentunya dari Kementerian Desa, ini perlu memikirkan langkah-langkah bagaimana ada diskresi hukum kepada kepala desa. Apabila dampak ini besok muncul ke permukaan, ya ini menjadi kekhawatiran bersama, saya pikir. Kemudian, sebagaimana tadi juga Pak Razali menyampaikan, mohon maaf Pak Kadis menyampaikan bahwa realisasi penyalurannya itu memang masih kecil, itu kita akui bersama. Oleh karena itu ini perlu kerjasama semua pihak lah, ya. Tidak hanya teman-teman di DPMG, tapi juga dari teman-teman dari pihak kecamatan. Bagaimana ini kita sama-sama ini bergandengan tangan mendorong supaya proses penyusunan APBDes dan pencairan dana desa itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Artinya jangan ada desa di Aceh itu yang terkena punishment. Saya pikir seperti itu salah satu yang perlu dilakukan bersama ke depannya. Kalau selama ini kan terkesan Abdesi sendiri jalan sendiri, dengan BPM Aceh kita memang koordinasinya sangat terbatas ya, karena ruang untuk kita juga sangat terbatas selama ini. Dalam pertemuan ini ada Pak Kadis, mudah-mudahan nih ke depan ada ruang yang lebih besar lagi sehingga ada kendala-kendala yang kita dapatkan di lapangan yang disampaikan oleh teman-teman pemerintah desa yang mungkin itu berbeda dengan yang didapatkan oleh teman-teman dari pendamping, ini bisa disinkronkan, kemudian bisa dicarikan solusinya, dicarikan pemecahannya. Jadi tidak hanya ketika ada kondisi darurat seperti hari ini kita bisa bersama, itu pun karena difasilitasi oleh Pak Fakhrul ya dari DPD RI, sehingga kita bisa bertemu dalam satu ruang seperti ini. Nah, kendala-kendala yang paling utama yang dihadapi oleh desa sebenarnya ketika berbicara pengesahan APBDes atau penyusunan APBDes, tidak hanya pada kondisi yang darurat seperti hari ini, adalah persoalan paradigma.
ya hingga saat ini itu belum sinkron ya, belum semuanya berjalan selaras ya. Misalnya desa memahami bahwa kami desa hari ini punya hak dan kewenangan yang sudah diakui oleh regulasi. Namun pemahaman ini tidak semua kita stakeholder itu memahami itu seutuhnya. Kepala desa memahaminya dengan versi dia, terus kemudian teman-teman dari ruang yang lain kadang-kadang memahaminya juga dengan versi daerah. Nah, ini perlu disinkronkan. Belum lagi dari teman-teman di pemerintah daerah. Walaupun hingga saat ini hal-hal seperti itu udah semakin kecil ya dampaknya, tetapi itu masih terus terjadi di lapangan. Dan tidak salah dalam hal ini, Pak Fakhrul Razi selaku DPD yang berasal dari Aceh, ini membuat semacam ruang ya, membuat semacam ruang untuk bisa bertemu, berdialog. Kemudian ini bisa dikerucutkan supaya ke depan hal-hal yang sebenarnya itu sudah diatur dalam bentuk teknis ya, sudah konkret prosesnya, tapi itu tetap menjadi kendala. Jadi ke depannya itu tidak perlu lagi menjadi kendala. Oleh karena itu, kalau tantangan utama itu terkait dengan penyaluran BLT adalah masih adanya keraguan dan kekhawatiran juga dari teman-teman di pemerintah Gampung sendiri itu dalam penetapan penerima. Bukan apa-apa, karena yang dikhawatirkanlah dampak pasca penyaluran BLT itu sendiri. Karena sebahagian besar Gampung, apalagi itu di lintas timur dan tengah, itu masyarakat merasa bahwa semuanya berhak menerima selain PNS ya, selain PKH mungkin, yang lain merasa semua berhak menerima, bahkan juga mereka merasa berhak menerima. Karena kenapa? Bicara COVID-19 ini kan dampaknya buat semua. Apalagi kita berharap bahwa hari ini teman-teman masyarakat itu jangan keluar dulu. Apalagi yang bekerja itu keluar daerah, itu kan sudah terbatasi. Jadi oleh karena itu, dampak ini perlu diminimalisir dalam bentuk kebijakan, khususnya pengamanan kepada desa. Kalau tadi kita mendiskusikan bagaimana desa itu jangan sampai terjadi punishment secara keuangan. Nah, kalau Abdesi berharap bagaimana teman-teman kepala desa ini mendapat diskresi hukum. Jadi dia juga diperlakukan secara darurat gitu loh. Karena ini kondisinya hari ini darurat. Ya, mungkin seperti itu, Bang, secara ringkas yang saya bisa sampaikan. Karena tadi juga cukup banyak sudah disampaikan yang ingin saya sampaikan oleh Pak Kadis, bahkan lebih detail lagi kendala-kendala yang kita hadapi. Pada umumnya itu hampir sama. Namun yang perlu saya tambahkan, ini ada diskresi hukum di sini. Karena dari pengalaman sebelumnya ada BLT dulu juga ada BLT kan, ada beberapa bantuan langsung tunai yang itu dampaknya langsung ke kepala desa. Dan ketika ini terjadi, ini akan menyebabkan desa itu chaos. Nah, ketika itu terjadi pula, maka terjadi keretakan sosial di desa. Akan berdampak secara jangka panjang untuk kearifan lokal desa itu sendiri. Saya kira mungkin hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai awal lah ya. Mungkin ada hal lain yang nanti perlu kita diskusi. Saya juga punya beberapa data, Bang. Tapi biarlah nanti karena bisa saya sampaikan di kalau ada hal-hal lain lah nantinya. Tapi yang utamanya ini yang ingin kita sampaikan karena hingga jam 1 tadi malam sebagian besar yang masuk itu ke Abdesi Aceh, masukan-masukan itu semuanya terkait dengan hal seperti ini, kekhawatiran berhadapan dengan hukum. Bagaimana nasib kami kalau ini dijalankan seperti ini. Bahkan ada beberapa desa yang masyarakatnya membuat surat pernyataan secara tertulis. Saya kira seperti itu secara ringkasnya, Pak Fakhrul Razi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muksalmina atas penyampaiannya. Memang perlu saya sampaikan kepada Pak Azhari dan Pak Razali ya, bahwa selama 6 tahun saya dipercaya di DPD RI dan di Komite 1 ya, saya tidak pernah berubah. Mitra kerja kita itu tetap Kemendes ya. Jadi banyak sekali temuan-temuan, bahkan laporan, serta advokasi yang kita lakukan berkaitan dengan permasalahan kepala desa nih Pak Azhari dan Pak Razali. Mohon nanti ke depan dibantu juga. Terakhir kasus yang kita tangani itu Banda Aceh itu, mengenai laporan bahwa pembangunan, yang mungkin karena faktor like and dislike dah terhadap Cik Marwan pada saat itu ya, kita advokasi. Kemudian juga kasus paling tinggi juga itu ada di Tamiang ya. Tamiang, kemudian di Langsa, yang kita langsung turun ke kepala desa, sampai dapat tekanan-tekanan dari pihak tertentu ya terhadap dana desa. Jadi pertama yang dihadapi adalah dana desa yang
yang menjadi problem ya, mengundang para pihak untuk apa namanya itu, ya mohon maaf, pungutan-pungutan di luar dari anggaran yang dialokasikan, tekanan politik terhadap kepala desa, kemudian ancaman hukum ya kan, kemudian berbagai temuan-temuan yang menakut-nakuti kepala desa ini tentunya harus kita advokasi juga. Saya tahu betul bagaimana perasaan teman-teman di Gecik-Gecik di seluruh Aceh karena mereka langsung menghadapi. Ditambah lagi ini Pak Rajali mohon maaf ini mengenai BLT nih. Jadi mereka dihadapkan dua masalah. Pertama kalau tidak disalurkan akan mendapat punishment. Kalau disalurkan secara serta-merta ya itu akan dapat teguran juga dari teman-teman lainnya yang ada di desa. Ya ini pasti muncul kecemburuan sosial dan sebagainya. Jadi over penyaluran itu bermasalah. Kemudian limited penyaluran juga menjadi masalah. Jadi ini yang harus kita kawal dan harus kita advokasi buat teman-teman kepala desa ini sebenarnya juga manusia yang harus kita berikan kepastian hukum. Baik, yang terakhir nih saya minta perwakilan dari Gampung Blang Matangkuli ya. Jadi Pak Rajali, saya perlu sampaikan juga Pak Azari, saya pernah hadir untuk meluncing satu program Smart Gampung di sana. Jadi sebenarnya konsep ini juga ada di beberapa pulau Jawa, termasuk itu di Jawa Timur ya. Itu konsepnya sangat bagus sekali terhadap sistem digitalisasi desa. Nah, kita perkenalkan baru di Aceh Utara ya. Nah, kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana aplikasi ini mampu membantu penyaluran secara cepat dana desa dan juga BLT sehingga tidak tumpang tindih dan sebagainya. Jadi kalau ada double penerimaan itu langsung keluar tanda ya, alert atau tanda merah dan sebagainya. Baik, sudah hadir juga di sini Ismunahar ya. Beliau ini salah satu inisiator ya yang sudah mengembangkan di Aceh Utara. Silakan Pak Ismunahar dibagikan pengalaman bagaimana pengalaman di Gampung Blangkuli itu terhadap penyaluran dana desa sehingga ini kita akan bantu juga terhadap desa-desa lain dalam hal penyaluran dana desa dan juga BLT agar benar-benar cepat dan aplikatif. Silakan Pak Ismunahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Maksulmina di Jakarta dan Bapak Asari di Dinas PPMD Aceh, Provinsi Aceh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Farul Haji untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan rapat online pagi ini via Zoom. Terus terang bagi kami di Gampung, Zoom ini masih sangat baru dan kami baru kemarin mendiskusi terkait Zoom ini dan insya Allah tadi malam bersama-sama dengan aparatur Gampung kami sudah dapat memanfaatkan fasilitas luar biasa ini. Perlu kami sampaikan kami pada tahun 2019 di bulan-bulan Mei 2019 kita menggagas di Gampung Blang lahirnya sebuah aplikasi pintar. Mengingat selama ini dewasa ini zaman ini adalah zamannya digital. Kita mengajak teman-teman anak muda dan aparatur bagaimana kita memanfaatkan ini untuk menjadi sebuah layanan untuk mempermudah administrasi Gampung. Sehingga pelaksanaan administrasi di Gampung Blang hari ini kita gunakan dengan menggunakan Smart Gampung pasca launching 17 Desember 2019. Pas tanggal 1 Januari 2020 kantor Geci, kantor Geci Gampung Blang resmi dilaksanakan sistem aplikasi Smart Gampung Blang dengan dalam rangka melayani masyarakat kebutuhan administrasi dan kebutuhan kependudukan. Menyangkut dengan pelaksanaan Smart Gampung dalam konteks pandemi COVID-19 ini sangat bermanfaat bagi kami, di mana kami dapat mensortir masyarakat mendapatkan database yang kebutuhan yang untuk dimiliki oleh desa terkait dengan
manfaat BLT, maka kami mendapatkan dengan sangat cepat dan mudah karena prosesnya adalah berdasarkan by name by address, berdasarkan nomor NIK. Dan juga kita dapat mengetahui bantuan-bantuan lain yang diterima oleh masyarakat di Kampung Melang ini. Misalnya dari bantuan PKH yang sudah menerima BPNT dan prakerja, dan juga yang menerima dari bantuan Kemensos lewat kantor pos dan BNI atau dari stakeholder lainnya yang diberikan BLT sama juga dengan BLT Gampong 600.000 dikali 3. Artinya kami memanfaatkan dengan adanya Smart Gampong ini, kami memastikan bahwa di Kampung Melang ini gampang tinggi penerima antara penerima BLT Gampong dengan BLT dari Kemensos, PKH, dan lain-lain. Data yang dasar yang kependudukan ini kita dapat melalui dari proses administrasi yang sangat mudah dan sangat cepat, di mana kita hanya melihat nomor NIK yang diberikan oleh misalnya dari Kemensos yang kemarin di Kampung Melang ini sudah dapat listnya mencapai 40 penerima manfaat, maka kita masukkan ke Smart Gampong, dia akan mensortir bahwa masyarakat-masyarakat ini adalah yang sudah mendapat dari lembaga lain. Terkait dengan Smart Gampong hari ini, terkait dengan penggunaan aplikasi untuk kebutuhan layanan administrasi dan kependudukan, masyarakat di sini sangat berterima kasih karena kita dapat melayani ketika dia harus membuat surat miskin, surat pindah penduduk, surat keterangan KK dan lain-lain, dia hanya datang atau dia SMS operator kita di sini. Lalu terkait dengan yang kebutuhan untuk kegiatan pemerintahan, misalnya ingin mendapatkan data penduduk yang dibutuhkan oleh kantor camat atau kantor bupati, Pak Kecik hanya bisa cuma meng-SSS operator terkait dengan Gampong, bahwa gagasan yang kita lakukan sejak tahun 2019, alhamdulillah hari ini sudah mulai menampakkan hasil, di mana ada beberapa desa seperti Gedung Idul Fitri ini mereka ingin menggunakan aplikasi 11 desa. Ya, Pak Ismunahar, ini agak putus-putus ini. Mohon apa namanya? Ya, halo? Ya, halo. Ya. Ya, halo. Nah, jadi ada 11 desa di Gedung Pase yang ingin memanfaatkan aplikasi Smart Gampong ini di pasca Hari Raya. Ya. Ini kita sudah memasak. Ya, halo Pak Ismunazar ya. Ini jaringannya agak putus-putus. Mohon yang lain itu dimutkan ya, dimatikan sound-nya. Ini apa namanya? Kalau ditekan on ini yang akan mengganggu yang lain ya. Mohon. Silakan diulang lagi Pak Ismunazar. Ya. Ya, terima kasih Pak Farul. Jadi saya sampaikan bahwa kehadiran Smart Gampong bagi Kampung Melang khususnya ini sangat luar biasa bermanfaat, khususnya dalam rangka pencegahan dan penyegaran COVID-19, di mana kebutuhan data dasar yang harus didapatkan oleh relawan desa dengan sangat mudah dan sangat cepat, mereka bisa dapatkan data-data penduduk yang layak untuk mendapatkan BLT. Satu. Yang kedua, apabila ada bantuan BLT dari pihak lain, misalnya dari Kemensos, dari BNI, dari PKH, dari BPNT, maka dengan secara otomatis kami dapat mengetahui bahwa mereka nama-nama tersebut mendapatkan dari kelembagaan yang lain. Artinya dengan aplikasi ini memudahkan kami aparatur dalam mendapatkan data yang
konkret yang tidak double sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di sini Smart Gampong, ini tentu masyarakat di sini sangat antusias karena kita Smart Gampong ini hadir sekaligus membantu BUMG yang ada di kampung kita, di mana setiap yang kami pasang aplikasi ke kampung-kampung yang lain yang ingin mendapatkan aplikasi ini, ada jasa persentase yang kita berikan kepada BUMG kampung di sini. Artinya tidak hanya kita menyebarkan, juga bisa memberikan manfaat pendapatan asli kampung yang di Kampung Blang. Alhamdulillah untuk tahun ini kita memiliki pendapatan asli kampung dari apa yang kita dapat di sini untuk kegiatan paket lebaran ini sekitar 18 juta. Kita mungkin dalam beberapa hari ini akan kita distribusikan kepada seluruh kakak yang ada di Kampung Blang. Ya, terus kemudian kami berharap kepada pemerintah khususnya Bapak Azhari di Provinsi Aceh terus membantu kami, mendukung kami supaya Smart Gampong ini terus menjalar ke kampung-kampung lain. Saya yakin dengan ada Smart Gampong, aparatur masyarakat akan terlayani dan melayani dengan sangat cepat, mudah. Yang pertama. Yang kedua, Smart Gampong ini ada spesifik lokalnya, di mana ada kalau di Aceh Utara ini misalnya kardus itu ulai jurung, kalau ada keraninya dan kaur-kaurnya disebut dengan kerani cut, itu ada khas dari lokalnya. Saya rasa demikian dukungan daripada khususnya lagi dari Pak Rajali yang ada di Kemendes. Semoga Smart Gampong ini terus mengembang kayaknya dan dapat diterima oleh desa-desa lainnya di Aceh. Kalau bisa kita sebarkan untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismun Nazar ya atas presentasinya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Ismun Nazar saya tidak terlalu khawatir ya, karena saya kenal betul ini Pak Azhari dan juga Pak Razali, ini dua sahabat saya yang dulu kita sama-sama di pemerintahan Aceh, cuman beda posisi ya Pak Azhari. Saya staf khusus Pak Gubernur, sementara Pak Azhari pada saat itu Kepala Dinas Keuangan, kalau Pak Razali pada saat itu kalau tidak salah Kepala Dinas Kelautan. Jadi kedua tokoh ini ya saya tahu betul karakter dan reputasi kerjanya serta kredibilitasnya. Jadi dalam hal pengembangan kampung tentunya saya positif sekali melihat di Aceh. Baik, walaupun di seluruh Indonesia ada 34 provinsi lainnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Pak Azhari dan Pak Razali, ya, saya ingin sampaikan bahwa terlepas dari digitalisasi desa yang sedang kita kembangkan di Aceh, saya kebetulan dipercaya sebagai ketua timja dari PD agak putus-putus Pak Farul. Oh, agak putus-putus ya. Baik, baik ini yang lain mohon dimatikan juga ininya moodnya agar suaranya tidak putus-putus. Ya. Saat ini saya juga sedang dipercaya sebagai ketua timja RUU BUMDes versi DPD, Pak. Jadi nanti ke depan tentunya setelah corona ini saya akan lakukan kunjungan khusus ya ke DPMG untuk melakukan rapat, dan banyak kasus di desa di Aceh ini yang sebenarnya menarik untuk kita kembangkan sebagai sentra desa. Salah satunya itu adalah mengenai desa kopi dan sebagainya. Ini menarik untuk bisa kita kembangkan. Baik, saya pikir silakan kepala desa yang ingin bertanya mohon di chat saja, di situ ada chatting di bawah itu ya, di bawah itu ada chatting, tapi syaratnya harus kepala desa. Namun saya minta tanggapan dulu kepada Pak Azhari dan juga Pak Razali dari dua penanggap tadi ya, itu dari Abdesi itu ada Pak Muksalmina, kemudian perwakilan dari desa tadi saya minta sementara ini dari Pak Ismun Nazar. Bagi kepala desa yang ingin bertanya atau ini silahkan ya, atau ingin berikan pandangan, di situ ada chat di bawah ini, mohon ditulis namanya, nanti akan saya aktifkan mic-nya. Silakan Pak Azhari, mohon ditanggapi dulu ini kekhawatiran dari Pak Pak Muksalmina itu adalah berkaitan dengan multitafsir tadi. Bagaimana kita bisa membantu advokasi hukum terhadap kepala-kepala desa yang
tentunya dibutuhkan langkah-langkah diskresi hukum. Mungkin nanti dari Pak Razali juga bisa menambahkan, termasuk dengan penyaluran dana desa ini apakah sudah dilakukan secara secara manual, apakah sudah efektif atau perlu kita tingkatkan secara digital dan sebagainya. Baik Pak Azhari, silakan saya kasih waktunya 10 menit atau 5 menit untuk merespon. Silakan Pak Azhari. Terima kasih Pak Faroji. Saya kira kita sudah mendengar tadi beberapa narasumber lain dari Pak Musalmina maupun dari Pak Ismunandar dan Pak Razali sudah menyampaikan. Kita memang sangat memahami bahwa dalam proses pendataan ini dinamikanya sangat dinamis ya, di desa-desa dinamis. Seperti disampaikan oleh Pak Musalmina, ada sebagian desa itu memang baru pas BLT itu kalau dibagi semua gitu ya, itu semua karena semuanya COVID. Jadi mengenai dengan hasil sebenarnya dengan diberikan kewenangan yang begitu jelas kepada desa, sebenarnya kita ingin BLT ini tersalur kepada orang yang berhak sesuai kriteria, 3 kriteria itu tadi. Nah, itu sebenarnya filosofi yang kita inikan. Mengenai nanti di desa itu ternyata setelah didata memang mungkin hampir semua warganya dapat, itu kan bukan karena dapat semua gitu, tapi berdasarkan data gitu. Jadi di sini memang harus ada mungkin tantangan sedikit bagi aparatur desa bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa si A itu bisa dapat karena ini alasannya, si B bisa dapat karena ini, si C tidak dapat karena ini alasannya. Ini memang kita akui itu memang berat ya, apalagi dengan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Oleh karenanya yang penting sekarang dilakukan data oleh relawan, datakan terus berdasarkan kriteria-kriteria terus, datakan terus. Saya pikir ketika ini data sudah ada, dibawalah kepada musyawarah desa. Musyawarah desa yang tentunya dipimpin oleh Tuhaput. Tuhaput bersama dengan perangkatnya nanti itu akan membicarakan data yang didapat oleh rekan-rekan relawan itu dibahas. Satu persatu dibahas. Nah, kalau sudah dibahas dalam suatu musyawarah desa, ini disampaikan oleh Pak Razali tadi, ini kan menjadi suatu kewenangan desa yang luar biasa diberikan. Jadi kalau memang di situ ada terjadi perbedaan pemahaman, disitulah dibahas. Nah, kalau sudah menurut desa itu yang paling bijak, ya silakan diputuskan. Nah, sehingga tapi jangan jadi suatu kendala. Kalau begini ya tidak dilakukan pendataan, tidak boleh. Nah, pendataan tetap dilakukan, kemudian keputusan itu disepakati. Nah, itu kan sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Razali. Nah, kemudian setelah disepakati, ini dibawa lagi kepada level yang lebih tinggi kepada Pak Bupati yang lazimnya nanti akan diserahkan kepada Pak Camat. Nah, kalau desa nanti masih tidak bisa memberikan pertimbangan yang konkret, ini kan ada unsur yang di atasnya ada kecamatan. Oleh karenanya, saya kira ini sesuatu mekanisme yang sangat bagus disiapkan sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan kepada aparatur desa. Nah, karena kalau di desa sudah diputuskan, kemudian kita tanya lagi kepada pimpinan kita, ada bupati, ada camat. Nah, di sana baru diputuskan. Setelah diputuskan baru disalurkan. Jadi sudah beberapa pihak sudah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data itu sendiri. Nah, ini mengenai oleh karenanya kami menghimbau kepada para pendamping dana desa yang 2.700 orang, kemudian kepada Pak Musmina dengan adesinya dan kepada semua rekan, mari kita dorong dan kita secara terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa BLT ini memang diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria saja. Nah, ini memang upaya-upaya yang harus kita lakukan terus. Kemudian potensi hukum terjadi dengan dana desa tidak hanya terkait dengan COVID, itu memang benar Pak. Kenapa ada potensi hukum yang terjadi pengelolaan dana desa? Sebenarnya mekanisme dana desa kan sudah jelas. Ini seperti saya katakan di awal tadi, bahwa memang kita belum terlalu fokus melakukan pengelolaan dana desa. Di mana dana desa itu sudah jelas kapan harus dibuat perencanaan, kapan harus dilakukan pelaksanaannya, itu sudah ada time schedule-nya. Nah, ini yang selama ini kita tidak mengikuti proses-proses itu. Sehingga
ketika tahun 2020 kita masih membahas APBG desa itu di tahun 2020. Tentunya ini kan tidak cukup waktu untuk kita melakukan eksekusi kegiatan dana desa. Nah, begitu tidak cukup waktu, maka bisa jadi kualitasnya menurun dan sebagainya. Maka terjadilah potensi-potensi. Oleh karenanya sejak tahun di akhir 2019 kita mengajak semua desa, ayo kita segera percepat proses penyusunan anggaran. Jadi untuk mengelola dana desa dengan baik itu ada 3 strategi yang sudah kita akan coba. Yang pertama, kita harus ikuti proses perencanaan yang sudah diatur demikian rupa. Kemudian bagaimana kita kelola keuangannya. Itu kan ada rekening kas desa. Begitu ada dana desa, di rekening kas desa itulah kita tempatkan dana desa. Tidak boleh dana desa itu di luar rekening kas desa. Itu dari sisi keuangannya. Kemudian dari sisi pelaksanaannya. Kalau kita sudah tepat waktu perencanaan, maka pelaksanaannya 12 bulan insya Allah cukup. Dan ini sudah kita lihat ketika semua desa ingin melakukan perubahan, hasilnya seperti saya sampaikan hari ini, bahwa sampai saat ini sudah 4 kabupaten itu sudah cair 100% tahap pertama. Dan ada 2 kabupaten yang sudah cair tahap kedua. Ini kan suatu prestasi yang dicapai oleh aparatur desa itu sendiri akibat mau mengikuti mekanisme yang sudah diatur. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai Semak Kampung, Pak Ismandar. Ya, Semak Kampung kita sebenarnya saya memberikan preset dan saya sudah dihubungi dari awal oleh Pak Irwan, dan saya sudah janji ikut launching itu. Tapi pada hari itu karena kegiatan saya harus mengikuti kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, saya wakili waktu Pak Faghraji dengan Pak Kabid, dan saya sudah jadikan Semak Kampung ini sebagai salah satu kegiatan unggulan saya, unggulan DPNG Aceh untuk 2021, Pak. Jadi kita ingin Semak Kampung ini tidak hanya diterapkan di desa Bapak, di Matangkuli, di Kecamatan Matangkuli, tapi sudah kita usahakan ini akan terjadi ekspansi ke desa-desa lain. Dan kita mengharapkan itu akan berkembang secara masif, Pak Faghraji nanti. Kita harapkan, karena bagaimanapun ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita kembangkan di desa agar pelayanan di desa itu semakin efektif dan semakin cepat. Nah, kemudian kita juga akan melakukan nanti di 2021 tidak hanya ke administrasi pemerintahan, tetapi juga mengenai dengan kegiatan yang terkait dengan bisnis di BUMG. Itu yang kita berikan namanya nanti dengan e-commerce kepada BUMG di 2021. Makanya kemarin ketika Kementerian Desa membuat pelatihan secara online, kita memintakan kepada BUMG yang ada di Aceh, dan alhamdulillah sudah 14 BUMG itu mendaftar untuk mengikuti pelatihan yang sedang berlangsung saat ini secara online. Dan ini akan kita jadikan cikal bakal itu menjadi BUMG e-commerce Aceh di tahun 2021 nanti, insya Allah. Mungkin itu beberapa hal yang kami respon, dan harapan kami Pak Fahrul, harapan kami kita memohon kepada rekan-rekan di kabupaten agar segera memfasilitasi proses percepatan untuk penyusunan APBG perubahan agar dana BLT itu bisa teralokasi di APBG masing-masing desa. Kemudian yang kedua, relawan yang sudah terbentuk ini segera melakukan pendataan walaupun APBG itu belum selesai dilakukan perubahan, karena di APBG itu kan pagu, nanti berapa realisasinya sesuai dengan hasil pendataan. Jadi ini yang kami mohon kepada relawan yang nanti kita akan di backup oleh rekan-rekan pendamping yang ada di masing-masing desa atau kecamatan untuk mempercepat proses pendataan. Ada ini izin Pak Faghraji, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan di sini karena ada Pak Razali. Mungkin ini kegalauan kami juga ini dari kemarin. Kita kemarin di provinsi itu rapat tiga unsur yang dipimpin oleh pimpinan. Itu ada Bapeda, ada Dinsos, ada DPNG. Kita kepingin Aceh ini tidak duplikasi karena kita juga ada dana jaring pengaman sosial pemerintah Aceh. Ini jangan duplikasi dengan PKH, jangan duplikasi dengan
bantuan pangan non tunai, jangan duplikasi dengan BLT yang diberikan. Nah, kemarin dari Dinas Sosial Pak Rajali itu disampaikan ada bantuan sosial tunai lagi Pak. Ini baru dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya adalah sama dengan BLT dana desa, itu 600.000 per kakak untuk 3 bulan juga, untuk 3 bulan. Nah, sementara di Kementerian Desa yang tidak boleh duplikasikan hanya 3, dengan PKH, dengan bantuan pangan non tunai, dan dengan kartu prakerja. Sedangkan yang keempat ini kan nggak disebut. Nah, ini supaya tidak menjadi masalah lagi bagi rekan-rekan di desa. Saya mohon nanti diberikan penjelasan itu mengenai dengan bantuan sosial tunai ini, Pak. Karena kita kalau itu menjadi potensi bermasalah, tentunya dari cepat-cepat kita sampaikan kepada masing-masing desa. Saya kira demikian Pak Raji sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zari. Luar biasa sekali. Saya pikir ini duplikasi ya. Nanti perlu kita dorong juga di kementerian untuk bisa memberikan sebuah kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Saya pikir Pak Razali bisa langsung juga menjawab nantinya. Setidaknya nanti saya dari DPD juga akan membantu mendorong ini. Ini sangat penting sekali. Ada kreativitas dan inovasi yang ada di daerah itu untuk bisa diwujudkan. Apalagi kita memiliki kekhususan ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan ini bisa menjadi sebuah potensi. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Ismun Nazar tadi juga mendapat respon positif dari Pak Kadis ya berkaitan dengan Smart Gampung ini. Walaupun pada awalnya ya pada akhirnya sebenarnya saya berpikir bagaimana kita nanti bisa menghasilkan pergub ini untuk digitalisasi Gampung ya di seluruh Aceh. Ini berkaitan dengan konsep dari visi misi Pak Gubernur sekarang yaitu Aceh Carong ya kan, itu juga berkaitan dengan bagaimana pembangunan menuju kepada Smart Gampung atau Gampung Carong kalau bahasa Acehnya. Baik Pak Ismun Nazar, terima kasih luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir nih saya minta Pak Razali mohon ditanggapi ya dari dua narasumber tadi. Ini sebenarnya penanggap sengaja saya hadirkan agar bisa mengetahui setidaknya apa yang terjadi di lapangan. Banyak sekali nih Pak Razali berkaitan dengan multi tafsir tadi, kemudian berkaitan dengan langkah-langkah advokasi hukum ke Pak Geci, kemudian satu lagi itu berkaitan dengan duplikasi tadi itu harapan dari Pak Kadis. Silakan Pak Razali. Baik, terima kasih Pak Farul Razi dan teman-teman yang telah memberikan tanggapan tadi. Pertama kepada Pak Muksalmina, Ketua Abdesi ya. Ada dua hal tadi kalau saya tangkap. Yang pertama adalah ada multi tafsir. Saya kira hal ini di awal-awal ya kita kan ada di era bencana, sehingga semua aturan dibuat secara terburu-buru, tidak banyak pertimbangan hal-hal yang kira-kira jadi dulu gitu. Nah, ketika dilaksanakan di lapangan, ada hal tidak bisa dieksekusi, ternyata langsung dirubah lagi. Nah, nanti teman-teman di daerah, kepala desa maupun kepala PND daerah itu bisa nanti minta bantu kepada pendamping desa. Ya, ada koordinator kabupaten, ada tenaga ahlinya, ada pendamping langsung dari kecamatan, ada di desa. Nanti bisa mengundang ya teman-teman koordinator dari pendamping desa ini di kabupaten maupun juga kecamatan dan desa untuk mendiskusikan kira-kira dokumen mana ataupun peraturan mana yang kira-kira tidak bisa ditafsirkan secara yang seragam gitu ya. Mungkin yang seperti ini menafsirkan A, ini B gitu ya. Nah, nanti setelah dibantu barangkali nanti akan menghilangkan multi tafsir ini. Saya kira ini juga mungkin terkait dengan pemahaman yang berbeda barangkali ya. Kita di daerah kan juga berbagai macam perbedaan ini pemahaman ketika membaca hukum ini. Tidak semua kita bisa langsung cepat memahami, apalagi kita rata-rata kan bukan dari bidang hukum. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pendamping ini itu bisa membantu dalam rangka meminimalisir multi tafsir ini.
Buktinya banyak daerah di luar Aceh kita juga sudah banyak yang sudah melaksanakan menyalurkan BLT ini. Dan juga ada di Aceh juga sudah ada yang sudah menyalurkan. Barangkali ini bisa menjadi role model ataupun contoh yang bisa dipelajari, ya, di daerah lain bisa dilaksanakan. Kemudian tadi ada rasa khawatir dari teman-teman kepala desa, sehingga Pak Muslimina tadi minta ada diskresi hukum. Ya. Saya juga kemarin ketika berbincang dengan Pak Haji Hari, bertelepon dan juga dengan Kepala PM di Kabupaten, ada juga menyampaikan hal tersebut, bahwa ada rasa khawatir bagaimana ini pada jali kita sering dimintakan data, sementara kita fokus dalam proses pencairan dana BLT ini. Dan ini juga sudah saya sampaikan kepada forum tingkat nasional di Jakarta ketika kita ada pertemuan dengan Pak Sekjen, sehingga ini bisa menjadi problem yang bisa dibahas. Tapi saya yakin bahwa kalaulah aturan yang telah ada itu kita ikuti dengan benar, tidak ada alasan bahwa kita itu akan menjadi risiko hukum seperti itu. Kita harus bedakan, ya. BLT sekarang ini yang dari dana desa itu sesuatu tidak pernah direncanakan. Itu karena ada bencana saja. Kalau bencana ini nanti akan berakhir, BLT di dana desa pun itu akan berakhir. Ya. Karena ini ada bencana, sehingga perlu cepat uang ada di pedesaan, itulah sumber daya yang bisa digerakkan dengan super cepat untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak bisa beli beras. Jadi, saya kira tidak perlu khawatir. Ini bisa disampaikan dan ini juga kita tahu ini ada. Saya bisa dengar, saya bicara Pak, dengar ya? Ya, ya. Dengar ya? Oke. Yang lain mohon dimatikan yang lain, ya, silakan. Ya, oke. Jadi ini masukan kepada kami dan ini akan kami perbincangkan lagi dalam forum nasional nanti ketika kita bahas tentang sejumlah permasalahan yang ada di tingkat pedesaan. Jadi tadi juga Pak Jadi sudah sampaikan bahwa keputusan penetapan siapa yang berhak menerima itu adalah tim besar, tim relawan, mereka mengusulkan, tapi pada masyarakat kampung dengan Pak Kecil dan perangkatnya itu bersepakat. Itulah keputusan bersama, saya kira itu bukan main-main, itu tertinggi di sebuah desa. Itu kalau DPR itu kita sebut dengan paripurna, ya. Paripurna. Dan pada kondisi yang seperti ini kita bedakan dengan kondisi yang normal, ya. Itu. Kemudian saya baca di Running Tech televisi nasional kita bahwa Polda Aceh telah membentuk tim pemantauan dana COVID ini. Nah, itu juga bagian daripada perintah daripada Pak Kapolri. Saya kira kalau kita memang dalam rule yang benar ini, saya kira tidaklah masalah. Kemudian yang menjadi problem adalah seperti tadi saya sampaikan bahwa titik kritis dalam proses pengelolaan dana ini adalah ketika kita menentukan siapa yang berhak menerima ini. Karena ada kasus yang saya baca di link itu di Aceh Tenggara bahwa mak-mak Tenggara itu melakukan semacam demo ke rumah PJ kepala desa, kepala kampung, minta dana BLT sudah disampaikan kepada mereka gitu. Nah, dimanapun seperti itu, ini permasalahan itu kita bersama, bukannya di Aceh. Kalau uang cash kita berikan itu rata-rata ingin mendapatkan uang itu. Nah, kita harus pilih-pilih gitu. Ya, yang paling penting adalah keluarga tidak bisa beli beras untuk makan. Itu yang diprioritaskan utama dan pertama dengan dana yang ada. Saya kira tidak ada orang yang protes kalau ada orang mampu beli makan, kita kasih uang pada orang yang tuh beli beras. Itu. Karena sakit nggak bisa cari duit. Karena PHK tidak bisa bekerja. Mungkin selama ini semacam berbangunan. Karena bangunannya berhenti, dia nggak bisa bekerja. Makanya, dua program sebelumnya adalah Padat Karya Tunai Desa itu. Itu adalah program yang diminta oleh Menteri Desa dibuatkan dalam APBDes. Kenapa? Itu untuk dampak COVID ini. Sehingga ada pekerjaan harian yang bisa langsung dikerjakan oleh masyarakat. Sehingga bisa dapatkan upah harian. Dan ini akan menjaga daya beli masyarakat.
Nah, itulah yang salah satu upaya yang dipadatkan tunai. Jadi dana desa itu tidak dikontraktualkan pihak ketiga, dikerjakan oleh masyarakat desa itu. Nah, ya kita memahamilah bahwa pada kondisi selama ini semua pekerjaan desa itu dikerjakan sifatnya project, buat jalan, buat gorong-gorong dan sebagainya. Sekarang harus berubah total, harus ada sekian angka untuk BLT. Nah, ini kan ada perubahan sikap mental, ini harus disesuaikan kembali. Nah, kita maklumi ini. Nah, makanya peran daripada perangkat-perangkat pemerintahan di atas desa, itulah yang kita harapkan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendetail, secara lebih mendalam. Yang paling penting adalah menyentuh hati, menyentuh rasa bahwa ini adalah bukan untuk kaya. Bantuan ini adalah menyambung hidup. Kita terenyuh, kita lihat di medsos yang beredar, ada satu keluarga gantung diri. Kita doakan jangan terjadi ini di Aceh. Jangan. Kalau ada peristiwa ini di Aceh, ada keluarga putus asa, nggak bisa bekerja, nggak bisa beli beras, nggak ada yang membantu. Terus itu tindakannya, maka dosa kita semua. Dosa kita di dunia akhirat. Kita kan sudah dipesankan dalam agama. Apakah kita bisa tidur nyenyak sementara ada tetangga kita itu belum makan malam. Nah, ini makanya siapapun yang ada di pedesa itu, dia keluarga yang mampu, keluarga yang berada, bukan hanya dana desa ini, dana dia sendiri pun wajib disedekahkan kepada tetangganya, orang kampungnya yang tidak bisa menyambung hidup. Saya kira ini kata-kata yang perlu disampaikan, bukan harus memaksa diri semua dapat. Kita memahami. Nah, kondisi ini juga sama dihadapi oleh daerah lain. Sama juga di daerah di kabupaten, di provinsi juga sama. Begitu ada lelang proyek dan sebagainya, semua ingin dapat, semua ingin menjadi direkanan, kan berat itu. Selain itu terbatas. Nah, jadi inilah mungkin peran kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ini ulama, kemudian forum-forum hari Jumat, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, sehingga dana ini benar-benar bisa disampaikan. Ada laporan daripada kawan-kawan saya di daerah lain, bahwa kepala desa kadang-kadang terjebak dia. Di daerah lain kan kepala desa dipilih secara kayak pilih kepala daerah gitu ya, kepala desanya. Jadi ini ada konstituen, ini ada kawasan yang memilih kepala desa ini. Di sana nggak pilih kepala desa yang terpilih ini. Nah, jadi ada ini politik. Nah, kita hilangkan itu, kita hilangkan hal seperti itu. Yang subjektif kita hilangkan, lalu benar-benar objektif, sehingga tidak ada problem di situ. Memang mudah sih omongkan, memang, tapi tidak mudah kita laksanakan. Tapi kita harus berupaya. Bagi desa yang mudah melaksanakan, ya laksanakan terus. Bagi desa-desa yang ada hambatan, yang ada problem, ya monggo silakan nanti silakan kita nanti semua kita datang ke desa tersebut, camatnya turun untuk memberikan pemahaman supaya semua yang berhadapan itu mendapatkan. Kemudian untuk penalti tadi yang saksikan, bagaimana kalau tidak dialokasikan dana BLT? Nah, ini pun sudah saya sampaikan di forum nasional, bahwa kalau desa tersebut telah tercover dengan dana Kemensos, maka nggak perlu lagi dikasih dana BLT, karena double juga tidak boleh. Maka buatlah berita acara dengan konkret bahwa kami sekian kakak sudah mendapatkan Kemensos. Yaitu menjadi bahan nanti kepada pihak pengambil kebijakan bahwa ini bukan nggak mau lokasi, tapi sudah dapat dari Kemensos. Dan ini akan nanti disampaikan pada diskusi Pak Sekjen dan Pak Menteri dengan pimpinan di Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada desa yang dipenalti. Dipenalti begini maksudnya, kalau memang di situ ada rakyat masyarakat yang tidak bisa beli beras, tapi kita nggak mau melokasikan dana desa untuk
kepala keluarga tersebut itu. Nah, itu yang akan kena. Jangan nanti ada peristiwa seperti itu. Ini ada yang gantung diri dan sebagainya. Itu nggak ada. Kemudian untuk rekening bank, Bapak Razi, saya sampaikan bahwa itu harapan daripada Permendes itu bahwa data tersebut dikirimkan diserahkan melalui rekening bank. Ya. Kalau memang sulit untuk buat rekening bank, boleh cash diserahkan, boleh. Itu tidak ada masalah. Jadi jangan terjebak dengan itu. Jadi kenapa rekening bank ini untuk akuntabilitas saja, sehingga tidak ada prasangka-prasangka yang dari pihak lain, oh ini akan ada berkurang sebagainya. Nah, tapi saya yakin bahwa yang tunai pun diberikan itu di forum yang terbuka, ya, sehingga itu cukup akuntabel, ya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang berprasangka itu salah. Karena juga topografi dan negeri kita juga kondisi yang begitu beragam, sehingga banyak tidak bisa membuat rekening bank di pulau-pulau di hutan sana. Boleh, dan uang cash juga boleh. Kalau di daerah lain, Pak Razi, itu ada rumah yang mendapatkan bantuan BLT ini, itu ditulis apa namanya, rumah ini penerima manfaat dari BLT gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ya, sehingga rumah tangga yang merasa dia mampu tapi dia minta BLT, begitu dia tulis itu dia kemundur. Dia nggak mau dituliskan rumahnya, sehingga dia nggak mau masuk sebagai penerima BLT. Ada itu di luar, ada seperti itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman di Aceh, ya, agar segera disusun database yang terintegrasi penerima bantuan kepada kakak miskin ini, sehingga kita tahu bantuan dari mana saja itu ada database yang terintegrasi. Ya, sekarang perlu kita segera lakukan itu, sehingga data itu akan lebih cepat. Prinsip dari pelaksanaan bantuan langsung tunai ini adalah cepat dan benar gitu ya. Kalau kita beri dua kata, cepat dan benar. Jadi dipercepat dulu, nanti baru ADM-nya diselesaikan. Kita akan di bencana. Gitu. Kalau kita lengkap ADM rigid dulu, orang sudah tidak makan 2 hari, itu bagaimana? Nah, ini saya kira ada hal-hal yang sedikit diberi kelonggaran ya dalam tersebut dengan tetap menyiapkan ADM-nya yang baik. Ya, sehingga semua kita selamat, tidak ada yang khawatir. Kalau nanti ada yang berbuat dengan hukum, dia merasa sudah benar gitu ya, nanti kami bisa dilaporkan dan nanti akan menjadi bahan diskusi kami juga nanti di level ini nasional, mereport di semua daerah kepada pimpinan apa problem yang dihadapi yang perlu mendapatkan respon dari pusat. Barangkali ada permen yang perlu diperbaiki sehingga menyesuaikan dengan kondisi kekinian yang ada di daerah. Saya kira demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, Smart Kampung ya. Saya apresiasi kepada Adinda Ismunazarni yang telah menyusun Smart Kampung ini. Nanti boleh saya dikirim ada filenya ataupun ada paparannya dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita diskusikan juga di level nasional nanti bahwa Aceh ada suatu kemajuan sudah membangun Smart Kampung atau Smart Village ya. Barangkali ini menjadi salah satu barangkali yang bisa dipertimbangkan barangkali menjadi ke nasional, karena hal yang sama juga sudah ada juga di di tempat-tempat lain. Kalau nanti ada hal yang berbeda, nantinya kita ini akan kita tunjukkan, barangkali ini akan mendapat respon dari pusat. Saya nanti akan mengusulkan kepada tim pusat nanti agar ada semacam perlombaan ya, perlombaan Smart Village ini berprovinsi ya, sehingga itu praktek-praktek yang baik ini itu bisa direkam, nanti akan bisa menjadi contoh ataupun role model bagi desa yang lainnya. Sehingga demikian yang bisa saya sampaikan.
kepada teman-teman semua, Pak Kadis, Pak Farul Razi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Allahumma fiq wa komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Razali, penjelasan yang sangat komprehensif sekali ya. Ini khususnya Pak Ismunazar dan Gampung Matangkuli ya, Blang Matangkuli. Itu saya apresiasi juga. Jadi undangan Pak Razali mohon di follow up itu. Silakan dialokasikan dana gampungnya dalam bentuk tiket ke Jakarta. Kalau kurang 1 tiket boleh saya bantu nanti untuk bisa bertemu beliau. Namun juga sebenarnya Pak Razali dan Pak Azari, saya ada ide sebenarnya 17 Agustus nantinya ini Smart Gampung mau kita bikin display di MPR dalam rangka upacara ya. Tapi karena corona mungkin kita tunda dalam dalam peringatan selanjutnya. Jadi ini sangat penting. Jadi kita ingin mengkampanyekan. Saya sudah kampanyekan Smart Gampung ini ke beberapa nih sampai saya hadir di di Jawa Timur itu di Banyuwangi ya. Gitu. Mereka juga akurasi juga dengan data digitalisasi desanya. Saya pikir ini bisa menjadi pilot project kita. Kemudian juga terima kasih juga kepada Pak Azari. Ini waktu juga sangat singkat sekali ya. Saya apresiasi atas nama DPD RI Komite 1 mengapresiasi kinerja dari Dinas PMG Aceh ya yang sangat luar biasa bekerja dan juga memberikan apresiasi juga kepada Pak Razali yang tokoh Aceh sangat luar biasa di Jakarta, terus berkarir Pak, mudah-mudahan ada putra Aceh yang menjadi Ekselon 1 di Kementerian, amin. Nah kemudian juga terima kasih juga kepada Pak Muksalmina ya, Ketua Abdesi Aceh, sahabat saya juga, sering kita konsultasi karena urusan desa ini Pak selalu berurusan dengan geci-geci yang bermasalah dengan hukum. Kita selalu mengadvokasi permasalahan yang kadang-kadang itu bersifat sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah dan sebagainya tanpa harus masuk ke ranah hukum. Kemudian juga Pak Ismunazar ya terus tingkatkan Smart Gampungnya. Kemudian ada beberapa catatan dan rekomendasi yang setidaknya nanti akan terus kita lanjutkan di tingkat nasional ya berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Yang pertama tentunya semangat dana desa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini harus menjadi sebuah landasan bersama kita dalam rangka menghadirkan negara di Gampung khususnya di Aceh. Oleh karena itu dengan anggaran dana desa ini setidaknya mampu menciptakan ya dan mengeluarkan Aceh dari menciptakan Aceh ini menjadi sebuah provinsi yang jauh lebih sejahtera, kemudian keluar dari kemiskinan dan yang sangat penting adalah keluar dari ketertinggalan. Dan juga semangat dari BLT, program dari Pak Jokowi juga kita apresiasi, namun tentunya tidak semudah implementasinya di lapangan, kita tentunya perlu mengasesmen permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan sebagainya. Kita berikan apresiasi kepada semuanya, termasuk partisipan yang hadir di sini. Ada yang mewakili dari timnya Pak Azari, ada juga mewakili dari timnya Pak Razali. Saya lihat di sini ya. Itu untuk tim dari pendamping desa, saya pikir harus ditingkatkan juga ya potensinya di Aceh itu juga sangat potensial dan harus kita support. Kemudian juga tim dari Smart Gampung juga saya lihat hadir di sini dan staf ahli saya juga hadir di sini serta beberapa pengurus dari Abdesi Aceh. Terima kasih, saya akhiri dalam diskusi kita online kali ini. Mudah-mudahan banyak rekomendasi strategis yang bisa kita follow up. Terima kasih Pak Azari, Pak Razali, kemudian juga Pak Muksalmina, serta Pak Ismunazar. Salam buat semua perangkat desa serta seluruh partisipan yang hadir di dalam rapat terbatas online pagi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.